Salam sinema sahabat sinemalogi, apa kabar? Tersanjung The Movie digarap oleh Hanung Bramantyo bersama Pandu Aji Surya. Ini adalah adaptasi bebas dari sinetron laris tahun 90-an yaitu Tersanjung yang sangat laris dan berpengaruh di zamannya. Sampai 7 musim penayangan dan mengalami bongkar pasang pemain berkali-kali. Sinetron Tersanjung dulu sempat melambungkan nama Lulu Tobing, Jihan Fahira, Ari Wibowo, terus kemudian ada Feby Febiola, Cut Tari, terus siapa lagi, Adam Jordan, Mega Utami, dan lain-lain. Untuk versi The Movie-nya ada nama Clara Bernadette sebagai pemain utama dan bersanding dengan Giorgino Abraham dan Kevin Ardilova. Ada juga Nugi, kemudian Kinar Yosi, ada Sasha Stevenson, kemudian ada Jenner Maisa Ayu, Martino Liu, dan juga comeback-nya dua pemain lawas dari sinetron yaitu Feby Febiola dan Ari Wibowo. Ceritanya tentang cewek bernama Yura yang dijodohkan dengan lelaki yang bukan pilihannya. Sementara dia sendiri terjebak pada pusaran kisah cinta segitiga, complicated dan menguras emosi. Haruskah Yura tersanjung untuk yang kesekian kali? Kabarnya film ini mendapatkan respon yang negatif dari para pemain asli dari sinetron Tersanjung. Rupanya ide dari Hanung Bramantyo ini mendapatkan penolakan, tapi dia tetap komit bahwa film Tersanjung ini harus tetap diproduksi dan akhirnya bla 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 bla, dan kembalilah si Feby Febiola dan Ari Wibowo untuk ikutan ambil bagian di project film Tersanjung atau Tersanjung The Movie. Karena adaptasi bebas, Hanung tidak terjebak pada karakter indah di versi sinetronnya. Di sini ceritanya lebih menyorot dan memperkenalkan karakter baru yaitu seorang Yura yang diperankan Clara Bernadette, dan tentu saja dengan cerita yang baru, namun masih memiliki benang merah dari judul Tersanjungnya. Film mengambil setting tahun 98. Sepertinya Hanung tahu banget bagaimana upayanya untuk meng-create wajah Indonesia tahun 98 tanpa harus menyumpal dan memaksakan untuk menampilkan item-item atau properti-properti yang ngehits di zaman itu. Namun yang paling menyita perhatian adalah kemunculan HP Nokia dan Ericsson, dan untuk rumah, pakaian, dan lain-lain itu juga lumayan detail sih, jadi bagus lah. Apalagi pas kemunculan lagu Tersanjung versi new version gitu ya, jadi kayak ketika dengerin tuh jadi terbawa suasana dan ikutan nyanyi secara nggak sadar gitu. Saya pikir cerita film bakalan garing ya, karena ya pasti nggak jauh dari bukan pengkhianatan, kekecewaan kayak gitu-gitulah, tipikal-tipikal film sinetron. Ternyata di sini Hanung justru dia memberikan nuansa baru untuk sebuah cerita yang lama. Karena memang dari awal jalan ceritanya ini kayak seakan-akan udah dipaparkan dari awal gitu kan, bahwa jalan ceritanya akan seperti ini gitu loh. Jadi ketika ada kejadian naas, kemudian naik turunnya peristiwa itu udah bisa ketebak gitu kan. Jadi kita ini udah digiring bahwa kita harus paham dan kita akan tahu bahwa setelah kejadian jadi persin ini kelanjutnya kayak gimana, pasti kita udah ngeh gitu loh bahwa akan seperti itu, dan memang ternyata ya memang seperti itu gitu. Jadi film ini memang sengaja dibuat untuk gampang ditebak gitu loh. Jadi walaupun kita udah tahu ceritanya, tapi kita tetap akan care dengan kisah-kisah yang akan dikisahkan oleh si Yura ini gitu loh. Jadi kita akan tetap menaruh simpati, terus kemudian jadi pengen tahu sebenarnya apa sih yang akan dilakukan si Yura ini nantinya gitu kan. Jadi memang benar-benar kita akan kebawa sih untuk bisa terus ngikuti kisah petualangan Yura sampai akhir di film gitu. Sebenarnya nggak adil juga sih membedakan antara bagaimana versi sinetron dengan versi movie-nya, versi filmnya. Karena ya balik lagi mediumnya udah jelas-jelas berbeda banget gitu. Jadi sepertinya adalah sebuah keputusan yang tepat ketika Hanung menggunakan formula yang baru untuk cerita yang lawas gitu ya. Jadi ya oke-oke aja sih. Acting semua pemain juga bagus. Clara Bernadette sebagai Yura juga tampil meyakinkan. Dan sepadan juga sih dengan performa Giorgino Abraham dan Kevin Ardilova. Namun kali ini
saya akui bahwa Kevin Ardilova lebih menonjol sih, apalagi di menit-menit sepertiga film di akhir gitu ya. Ini dia lebih nonjol sih kualitasnya gitu. Tanpa harus menilai bahwa Giorgino gimana ya, cuman ya dia sama bagusnya sih. Cuman di sini si Kevin lebih digali lagi pendalaman karakternya dan dapet dan masuk sebagai orang yang memendam rasa dan akhirnya adegan-adegannya dicut dengan baik. Dan paling suka scene yang si Yura ini dia bersimpu di makam ibunya, itu cukup apa ya, singkat tapi penuh makna gitu. Entah ya, kali ini saya kayak ngerasa nggak bisa kecewa gitu loh, dan tapi juga nggak bisa seneng juga setelah menonton film ini. Nggak tahu kenapa ya, mungkin Hanung di film ini tuh kayak berusaha untuk main aman aja, untuk menciptakan sebuah semesta tersanjung ya, tersanjung universe tuh gimana tuh kayak masih nggak nemu sesuatu bentuk yang enak diikuti gitu loh. Jadi nggak tahu apakah nanti ada sequelnya atau nggak, tapi di sini semesta tersanjung ini kayak nggak memorable aja jatuhnya. Udah selesai, setelah nonton juga nggak ada efek apa-apa sih. Karena awal ekspektasi saya sebelum nonton film ini adalah berharap bahwa akan ada banyak cameo, kalau ada ya, maksudnya kemunculan kembali para pemain-pemain sinetron yang lawas itu semuanya muncul gitu loh. Tapi ya mungkin kebutuhan film dan juga budget atau kita nggak tahu juga sih ya, maksudnya jadi, tapi itu semua ya cukup agak-agak kecewa aja sih. Jadi, dan ini benar-benar totally nggak adaptasi plek ketiplek sih, cuman adaptasi bebas ya udahlah ya. Tapi ya agak nyesel aja sih, karena ya yang muncul cuman Tante Amerika sama si Rama gitu, sementara yang Indah, terus kemudian Bobby, ada lagi Randy ya kalau nggak salah, ada terus kemudian peran si Lely Sagita itu juga ya udah sih ya, maksudnya beda medium, beda cerita kayaknya. Memang ada sih kemunculan Lulu Tobing ya, cuman ya nggak membantu dan nggak ngobati sih sebenarnya. Sebenarnya kayak kepikiran aja ya memasang Giorgino Abraham ini di film ini tuh kayak ya ini kebutuhan komersil ya, mau nggak mau gitu loh. Tapi ya balik lagi, di sini adalah pembuktian bagi Giorgino Abraham bahwa bisakah dia berakting dengan menunjukkan kualitas acting dia gitu. Dan pribadi saya sih dia nggak jelek di film ini gitu. Secara keseluruhan film ini dibilang jelek enggak, tapi kalau kalian mau bernostalgia mundur beberapa tahun ke belakang gitu, di tahun 98-an ya nggak ada salahnya kalian nonton film ini. Segini aja video reaksi dari film Tersanjung The Movie, dan jangan lupa nonton filmnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga ngintip-ngintip di akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.